Aku mengganti gorden itu siang hari, saat matahari masih berani masuk ke dalam rumah. Warnanya krem pucat, polos, murah, tapi terlihat bersih. Aku ingat betul alasanku sederhana. Gorden lama terlalu gelap, membuat ruang tengah terasa sempit dan pengap. Aku ingin rumah ini terasa ringan, terang, tenang. Aku tidak tahu, terang justru membuat segalanya terlihat lebih jelas. Saat sore datang, cahaya matahari menembus kain gorden baru itu dengan cara yang aneh. Tidak hangat, tidak lembut. Bayangannya jatuh di lantai seperti garis-garis panjang, seolah ada sesuatu berdiri di luar diam, menunggu. Aku menepis pikiran itu. Aku ibu rumah tangga, bukan anak kecil yang takut bayangan. Malamnya, suamiku sudah tidur lebih dulu. Anak-anak juga. Rumah tenggelam dalam sunyi yang biasa kulkas berdengung pelan, jam dinding berdetak pelan. Aku mematikan lampu ruang tengah, lalu berjalan ke kamar. Dan disitulah aku berhenti. Karena dari ujung lorong, aku melihat ruang tengah belum sepenuhnya gelap. Cahaya samar bukan dari lampu, bukan dari luar menyelinap lewat sela gorden. Seperti pantulan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Aku mendekat. Langkahku pelan, jantungku mulai memukul dada tanpa izin. Saat aku berdiri tepat di depan gorden itu, kainnya bergerak, bukan tertiup angin, bukan karena aku menyentuhnya. Ia bergeser perlahan, seolah ada yang menariknya dari sisi lain. Aku mundur satu langkah, napasku tercekat, tanganku gemetar saat meraih sakelar lampu. Klik, lampu menyala, gorden diam, ruang tengah kembali normal. Aku tertawa kecil, tertawa orang dewasa yang memaksa dirinya waras. Mungkin cuma perasaanku, gumamku. Tapi saat aku mematikan lampu lagi dan berbalik menuju kamar, aku mendengar suara kain diseret. Dari belakangku, aku tidak berani menoleh. Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka. Dan untuk pertama kalinya sejak tinggal di rumah ini, aku merasa aku tidak sendirian. Meski semua orang sudah tidur, saat hampir terlelap, dari ruang tengah terdengar suara pelan. Seseorang berbisik tepat di balik gorden. Dan suara itu menyebut namaku. Bukan teriakan, bukan bisikan jelas. Lebih seperti napas yang tahu siapa aku. Aku menutup mata, membuka lagi, menahan napas. Suara itu tidak terulang. Tapi keheningan setelahnya jauh lebih menakutkan. Seolah rumah ini sadar, aku sedang mendengarkan. Aku tidak tidur malam itu. Jam dinding di ruang tengah berdetak terlalu keras. Setiap detiknya terasa seperti langkah kecil yang mendekat. Aku menunggu sampai azan subuh terdengar samar dari kejauhan. Barulah aku berani memejamkan mata. Pagi datang dengan wajah pura-pura normal. Anak-anakku sarapan seperti biasa. Suamiku bersiap kerja. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang bertanya, kenapa wajahku pucat, atau kenapa aku tidak menyentuh kopi. Aku hampir percaya, semuanya hanya mimpi. Sampai aku melihat gorden itu. Bagian bawahnya kotor, seperti bekas sentuhan tangan. Dari arah luar, aku mencucinya siang itu juga. Menggantungnya kembali dengan perasaan tidak nyaman yang menempel di dada. Aku bahkan membuka jendela lebar-lebar, memastikan tidak ada apapun di luar. Tidak ada pohon, tidak ada orang, tidak ada alasan. Malam kembali datang. Aku tidur lebih awal, berharap kelelahan mengalahkan pikiran. Tapi tepat saat mataku hampir terpejam jam 2 pagi. Aku tahu jamnya tanpa melihat. Tubuhku terbangun begitu saja. Seperti ada yang menarik kesadaranku ke permukaan. Udara kamar terasa lebih dingin. Sunyi terasa lebih padat. Lalu aku mendengarnya. Bukan dari kamar, dari ruang tengah. Suara kain bergesek, pelan, teratur. Seperti seseorang membuka gorden dengan sangat hati-hati. Aku ingin membangunkan suamiku. Tapi tubuhku tidak bergerak. Tanganku terasa berat. Dadaku sesak.
Aku hanya bisa mendengarkan. Lalu terdengar satu langkah. Kemudian, bayangan. Bukan bayangan biasa. Bayangan itu jatuh ke lantai lorong, memanjang ke arah kamarku. Aku melihatnya merayap perlahan, berhenti tepat di ambang pintu. Aku menutup mata. Aku berdoa. Aku memohon agar apapun itu tidak masuk. Beberapa detik terasa seperti jam. Lalu suara itu menjauh. Gordon kembali diam. Pagi harinya, aku menemukan bekas lipatan baru di gorden itu, lebih tinggi dari jangkauan tanganku. Dan saat aku menyentuh kainnya, tercium bau lama, bau rumah yang sudah lama ditinggalkan. Aku mulai sadar satu hal yang membuat perutku mual. Gorden itu bukan penutup, ia seperti undangan. Sore itu, anak perempuanku menatap gorden ruang tengah lama sekali. Lalu bertanya pelan, "Bu, kenapa yang di balik kain itu cuma muncul kalau malam?" Aku tidak menjawabnya. Aku tidak sanggup. Aku hanya menyuruhnya menjauh dari ruang tengah dan menutup pintu kamar. Tapi sejak hari itu, caranya menatap gorden berubah, bukan takut, melainkan seperti mengenali. Siang itu, aku membuka lemari tua di kamar belakang. Lemari yang jarang kusentuh karena isinya barang-barang lama. Album foto, surat tanah, dan benda-benda peninggalan pemilik rumah sebelumnya. Aku mencari sesuatu yang tidak ku tahu bentuknya. Tapi aku yakin, aku akan mengenalinya saat melihatnya. Album foto pertama berisi gambar keluarga lama. Wajah-wajah asing tersenyum kaku. Ruang tengah rumah ini muncul berulang kali: sofa tua, meja kayu, jam dinding yang sama. Tapi ada satu hal yang selalu hilang. Tidak ada gorden. Setiap foto memperlihatkan jendela polos, terbuka, telanjang. Seolah rumah ini tidak pernah mengenal penutup. Aku membuka album. Kedua, ketiga, keempat, tahan-tahan. Berbeda. Pemilik berbeda. Hasilnya sama. Tidak satu pun foto menunjukkan gorden. Aku menelan ludah. Tanganku dingin. Lalu aku menemukan foto terakhir. Tidak dimasukkan ke album. Terlipat, kusam, seolah sengaja disembunyikan. Di foto itu, ruang tengah terlihat lebih gelap. Jendelanya tertutup. Bukan gorden. Kain tebal, polos, menggantung kaku. Dan di baliknya, samar-samar, terlihat bentuk tubuh berdiri. Tidak jelas wajahnya. Tapi posisinya terlalu dekat dengan jendela. Terlalu tegak, terlalu sadar di foto. Di bagian belakang foto, tertulis satu kalimat pendek. Tulisan tangan yang hampir pudar. "Jangan biarkan kain itu menutup cahaya terlalu lama." Aku menjatuhkan foto itu. Nafasku memburu. Sore itu, aku berniat menurunkan gorden baru itu. Aku tidak peduli bagaimana caranya. Aku ingin rumah ini kembali seperti semula, terang, terbuka, tidak menyimpan apapun. Aku menarik kainnya. Tidak bergerak. Aku menarik lebih keras, tetap diam. Seperti ada yang menahannya dari sisi lain. Dan tepat saat aku hendak berteriak memanggil suamiku, aku melihat pantulan di kaca jendela. Aku tidak sendirian. Ada bayangan berdiri tepat di belakangku. Diam, terlalu dekat. Saat aku berbalik, bayangan itu menghilang. Tapi gorden perlahan menutup sendiri. Aku berdiri kaku di ruang tengah. Lampu menyala terang. Tapi rasanya seperti berada di dalam kotak tertutup. Kain krem itu menggantung rapi, tenang, seolah tidak baru saja bergerak tanpa sentuhan. Aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak boleh membiarkannya tetap di situ. Aku menunggu sampai anak-anak tidur. Suamiku sudah terlelap. Kelelahan. Rumah kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyi itu terasa waspada. Aku membawa gunting dari dapur. Tanganku gemetar saat mendekati gorden. Aku menyentuhnya, pelan dingin. Tidak seperti kain biasa. Lebih seperti menyentuh dinding yang lama tidak terkena matahari. Aku menggunting sedikit. Ujungnya, krek. Suara itu terlalu keras.
Dan bersamaan dengan itu, lampu ruang tengah berkedip. Aku menarik napas cepat, lalu menggunting lagi. Sedikit lebih besar, kainnya terpotong, jatuh ke lantai. Saat potongan itu menyentuh lantai, jam dinding berhenti berdetak. Sunyi menelan segalanya. Aku mundur, jantungku berdebar keras. Lalu dari balik gorden, terdengar suara yang membuat kakiku lemas. Bukan suara marah, bukan teriakan. Tangisan. Tangisan pelan, tertahan. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama tidak didengar. Aku menjatuhkan gunting. Air mataku mengalir tanpa sadar. Bukan karena takut tapi karena rasa bersalah yang tiba-tiba muncul. Padahal, aku tidak tahu salahku apa. Aku berlari ke dapur, mengambil korek api. Aku berpikir, jika kain ini hilang, semuanya akan selesai. Aku kembali ke ruang tengah. Gorden itu tidak lagi menutup jendela. Ia tergantung di tengah ruangan, melayang rendah, seolah dilepaskan dari relnya. Dan di belakangnya, di udara kosong, ada bekas seperti siluet tubuh yang baru saja berdiri di sana. Aku menyalakan korek. Api kecil muncul, tanganku mendekatkan ke ujung kain. Dan sebelum api menyentuhnya, sebuah suara berbisik tepat di telingaku. Kalau aku pergi, siapa yang akan menggantikan? Api padam, korek terlepas dari tanganku, dan di kaca jendela, aku melihat pantulan yang membuat napasku berhenti. Bayangan itu memakai bentuk tubuhku saat aku berteriak. Seluruh rumah mati lampu, dan dari dalam gelap terdengar suara kain bergerak. Bukan satu, tapi banyak, dan suara kain itu tidak berhenti. Gelap menyelimuti rumah. Tidak ada cahaya dari luar, tidak ada lampu darurat, hanya suara gesekan halus, berpindah-pindah, seperti banyak tirai digeser bersamaan di ruangan yang berbeda. Aku meraba dinding, mencari jalan ke kamar anak-anakku. Setiap langkah terasa salah, seolah lantai tidak lagi berada di tempat yang seharusnya. Bu, suara itu membuatku berhenti. Suara anak perempuanku. Pelan, mengantuk, aku menemukannya berdiri di depan kamar. Matanya setengah terbuka, tapi ia tidak melihatku. Pandangannya lurus ke ruang tengah yang gelap. Dia sudah bangun. Katanya, "Siapa?" Suaraku pecah. Anakku mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke arah gorden yang tak terlihat, yang jaga rumah ini. Lampu tiba-tiba menyala. Ruang tengah kosong. Gorden kembali tergantung rapi di jendela, utuh, seolah tidak pernah digunting. Tidak ada bekas api, tidak ada kain di lantai. Jam dinding berdetak lagi normal, terlalu normal. Aku memeluk anakku erat-erat. Ia hangat, nyata, tapi tubuhku gemetar seperti habis tenggelam. Paginya, aku tidak membersihkan rumah. Aku duduk di ruang tengah, menatap gorden itu, mencoba mengingat setiap keluarga yang pernah tinggal di sini, dan satu pola akhirnya muncul di kepalaku membuat kepalaku pusing. Setiap keluarga, selalu ada satu perempuan yang menghilang dari cerita. Bukan pindah, bukan meninggal secara jelas, hanya berhenti disebut. Aku membuka ponsel, mencari alamat rumah ini. Artikel lama muncul, singkat, tidak lengkap. Penghuni lama meninggalkan rumah secara mendadak. Seorang istri tidak pernah ditemukan. Tanganku gemetar. Aku menoleh ke arah gorden. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak merasa ditakuti olehnya. Aku merasa dinilai, seolah rumah ini sedang menimbang. Apakah aku cukup lama tinggal, cukup diam, cukup lelah untuk menggantikan yang sebelumnya? Sore itu, suamiku pulang dan berkata santai, "Kenapa dari tadi kamu berdiri di depan jendela, gak bergerak sama sekali?" Padahal, aku yakin, aku tidak pernah ke ruang tengah hari itu. Dan kalimat suamiku itu terus terngiang di kepala. "Kenapa dari tadi kamu berdiri di depan jendela, gak bergerak sama sekali?" Aku tertawa waktu itu. Tertawa yang terlalu cepat, terlalu dipaksakan. Aku bilang, mungkin dia salah lihat. Mungkin.
pantulan, mungkin bayangan. Tapi malamnya, aku menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di meja makan, ada 2 gelas teh. Satu masih hangat. Aku tidak ingat membuatnya. Anak-anakku sudah tidur. Suamiku di kamar mandi. Aku berdiri lama, menatap uap tipis yang naik dari gelas itu, seperti napas seseorang yang baru saja pergi. Aku membawa gelas itu ke wastafel. Saat aku menuangnya, air di dalamnya bergetar pelan. Bukan karena tanganku tapi karena lantai di belakangku seperti diinjak seseorang. Aku menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tapi gorden ruang tengah sedikit terbuka. Malam itu aku tidak langsung tidur. Aku duduk di ujung tempat tidur, memandangi lorong gelap. Jam menunjukkan lewat 2 pagi. Dan dari lorong itu, aku melihatnya. Diriku berdiri di ruang tengah, membelakangiku. Rambut tergerai, sama. Pakaian rumah sama. Postur tubuh yang sangat kukenal. Ia berdiri tepat di depan gorden, tidak bergerak. Aku ingin memanggilnya. Aku ingin berteriak, tapi yang keluar hanya napas pendek. Perlahan, sosok itu mengangkat tangan-tanganku dan menarik gorden. Cahaya gelap menelannya, dan bersamaan dengan itu, dadaku terasa kosong. Seperti ada bagian diriku yang ditarik pergi. Aku menutup mata. Saat aku membukanya lagi, aku sudah berbaring di tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 6 pagi. Suamiku bersiap kerja. Anak-anakku ribut minta sarapan. Seolah tidak ada yang terjadi. Tapi saat aku bangkit, kakiku terasa berat. Di telapak kakiku ada bekas debu halus. Seperti aku baru berdiri lama di depan jendela. Dan saat aku melewati ruang tengah, gorden itu bergoyang pelan. Bukan karena angin. Seperti melambaikan tangan. Di cermin kamar mandi, aku melihat bayanganku tersenyum lebih lambat dariku. Dan aku sadar, rumah ini sudah belajar menjadi aku. Dan keesokan harinya, aku menyadari sesuatu yang terasa sepele, tapi menyakitkan. Anakku memanggilku, bukan dengan Bu. Ia memanggilku, lalu ragu. Seperti mencari kata yang tepat. Aku menoleh cepat. Kenapa? Ia menatapku lama. Matanya menyipit. Seperti mencoba mengenali wajah orang asing. Lalu ia berkata pelan. Enggak apa-apa. Dan pergi. Aku berdiri sendiri di dapur. Jantungku berdetak terlalu keras. Siang itu, tetanggaku menyapa di depan pagar. Ia menanyakan kabar suamiku, anak-anakku, tapi tidak sekalipun menyebut namaku. Seolah aku hanya bagian dari rumah, bukan penghuninya. Aku tertawa kecil, menjawab normal, tapi di dalam ada sesuatu yang runtuh perlahan. Sore hari, aku mencoba mengingatkan diriku sendiri. Aku menulis namaku di kertas, huruf demi huruf, tulisan tanganku sendiri. Tapi saat aku kembali beberapa jam kemudian, kertas itu kosong. Tidak sobek, tidak basah, kosong. Malam datang, aku duduk di ruang tengah. Untuk pertama kalinya, aku menunggu gorden itu bergerak. Aku ingin bukti. Aku ingin tahu apa yang sedang terjadi padaku. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Gorden terbuka perlahan. Dan dari baliknya, aku melihat siluet itu lagi. Kali ini, ia tidak meniruku sepenuhnya. Gerakannya lebih halus, lebih tenang, lebih diterima. Ia menoleh ke arahku. Wajahnya tidak jelas, tapi aku tahu ia tersenyum. Dan di dalam kepalaku muncul kalimat yang bukan milikku. Kamu sudah lelah, biarkan aku yang tinggal. Aku menangis, tanpa suara. Air mataku jatuh, tapi tidak ada yang berubah. Tidak ada yang mendengar. Karena mungkin aku sudah mulai tidak ada. Pagi itu, anakku berkata pada suamiku, "Kenapa ibu jarang pulang sekarang?" Dan suamiku menjawab, "Bukannya dia selalu di rumah." Dan pagi itu, aku memutuskan pergi. Aku menunggu sampai rumah kosong, anak-anak sekolah, suamiku bekerja. Tidak ada suara, tidak ada saksi. Aku membawa tas kecil dompet, ponsel,
Kunci hanya itu. Aku tidak berniat jauh. Aku hanya ingin keluar. Bernapas. Aku membuka pintu depan. Udara luar terasa dingin, tapi nyata. Aku melangkah 1 langkah ke teras, 2 langkah. Dan saat aku menoleh ke belakang, aku kembali berdiri di ruang tengah. Pintu depan tertutup rapi di belakangku. Aku membeku. Aku mencoba lagi, lebih cepat. Aku membuka pintu, melangkah, menahan napas ruang tengah, jam dinding, gorden, cahaya yang sama. Aku berteriak namaku sendiri berkali-kali. Sampai suaraku serak, tapi rumah tidak menjawab. Ia hanya mengatur ulang. Aku berlari ke pintu belakang, ke jendela, ke pintu samping. Setiap usaha berakhir sama. Ruang tengah, akhirnya aku terduduk di lantai. Nafasku terengah, air mata jatuh tanpa suara. Lalu aku menyadari sesuatu yang membuatku gemetar. Setiap kali aku kembali ke ruang tengah, gorden itu semakin terbuka, seolah memberi jalan. Di baliknya, tidak lagi gelap. Ada ruangan lain, ruangan yang tidak pernah ada di denah rumah ini. Dan di sana, aku melihat foto-foto. Perempuan-perempuan, duduk, berdiri, menatap kamera, semua di ruang tengah ini. Semua mengenakan pakaian rumah. Semua terlihat lelah. Dan di antara mereka, ada satu foto yang baru. Aku, saat aku menyentuh foto itu, kain gorden menutup cepat di belakangku, dan dari ruangan itu, terdengar suara pelan. Selamat datang pulang. Suara itu tidak datang dari satu arah. Ia seperti bergetar di dinding, di lantai, di dalam kepalaku. Gorden menutup di belakangku. Dan ruang tengah lenyap. Aku berdiri di ruangan sempit yang dipenuhi bingkai foto. Aku mendekati satu persatu. Wajah-wajah perempuan itu berbeda usia, berbeda gaya rambut, berbeda zaman, tapi matanya sama. Mata orang yang sudah terlalu lama tinggal di tempat yang tidak pernah benar-benar mereka pilih. Di sudut ruangan, ada satu foto yang dibingkai berbeda. Lebih besar, lebih bersih, seolah dirawat. Perempuan itu menatap kamera dengan senyum tipis. Rambutnya disanggul sederhana, pakaiannya kuno. Tapi rumah di belakangnya, rumah ini, di bawah foto tertulis nama, bukan namaku. Aku menelan ludah. Aku pernah mendengar nama itu. Aku berlari keluar ruangan itu, atau setidaknya mencoba. Tapi kakiku berhenti sendiri di depan gorden. Dan di sana, berdiri sosok yang selama ini hanya kulihat sebagai bayangan. Kini ia jelas. Ia bukan hantu. Ia bukan bayangan gelap. Ia perempuan biasa. Wajahnya tenang, matanya lelah. Tangannya memegang ujung kain gorden. Seperti seseorang yang sudah lama bertugas. Aku yang sebelum kamu, katanya pelan. Suaranya hampir ramah. Dan sebelumku, ada yang lain. Aku mundur. Aku mau pulang. Ia tersenyum kecil. Aku juga dulu bilang begitu. Ia menoleh ke arah gorden, lalu kembali menatapku. Kami tidak mati. Kami tinggal. Menjaga, menunggu. Menunggu apa? Suaraku pecah. Ia menatapku lama. Perempuan yang cukup lelah untuk berhenti pergi. Dadaku sesak. Aku ingin menyangkal, tapi setiap malam tanpa tidur, setiap hari tanpa dipanggil nama, setiap rasa ingin menghilang, semuanya terasa seperti bukti yang memberatkanku. Aku punya keluarga, kataku lemah. Kami semua punya. Jawabnya lembut. Ia melangkah mundur, perlahan, tubuhnya menyatu dengan kain gorden, seperti bayangan yang kembali ke tempat asalnya. Dan sebelum wajahnya benar-benar hilang, ia berkata, besok mereka akan lebih sering melihatku daripada kamu. Pagi itu, suamiku mencium kening seseorang sebelum berangkat kerja. Aku melihat dari lorong, dan perempuan itu berdiri di depan gorden,
memakai bajuku. Melihat suamiku mencium kening perempuan itu, aku akhirnya berteriak. Suaraku pecah, menggema di lorong, tapi tidak ada yang menoleh. Tidak ada yang terkejut, seolah teriakan itu hanya bergema di kepalaku sendiri. Perempuan itu yang berdiri di depan gorden tersenyum lembut pada suamiku. Senyum yang kukenal, senyumku. Ia membalas ciuman itu sebentar, lalu berjalan ke dapur. Langkahnya ringan, punggungnya tegap, tidak ada keraguan di tubuhnya. Aku mengejarnya, berdiri tepat di hadapannya. Aku di sini, teriakku. Aku istrimu. Ia berhenti, menoleh ke arahku untuk sesaat. Matanya bertemu dengan mataku. Dan di situ, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Ia menyesal, bukan kepadaku, tapi pada dirinya sendiri. Kalau kamu terus melawan, katanya, pelan, mereka akan merasa rumah ini tidak nyaman. Aku menangis. Aku memohon. Aku menyebut nama anak-anakku satu persatu. Aku menyebut kenangan yang hanya aku tahu. Ia mendengarkan. Sungguh, wajahnya lembut, tapi tubuhnya tetap berdiri di tempat yang tepat di antara gorden dan keluargaku. Rumah ini butuh penjaga, katanya. Dan penjaga tidak boleh terlalu terlihat. Ia melangkah ke arahku. Setiap langkahnya membuat tubuhku semakin ringan. Seperti aku kehilangan berat keberadaanku. Aku merasakan kain gorden menyentuh punggungku. Dingin, lembut, menerima. Aku berteriak sekali lagi. Kali ini memanggil anakku. Dan akhirnya anakku menoleh. Matanya melewatiku. Langsung ke perempuan di depan gorden. Bu, katanya, sarapan. Sarapan. Saat aku menoleh ke kaca jendela, pantulanku tidak lagi ada. Yang ada hanya bayangan kain bergoyang pelan menungguku sepenuhnya. Masuk, dan saat kain itu hampir menelanku sepenuhnya. Rumah akhirnya berbicara dengan jelas. Bukan dengan suara, tapi dengan kenangan. Aku tidak lagi berdiri di ruang tengah. Aku berada di hari-hari yang ingin kulupakan malam-malam, ketika aku duduk sendirian di meja makan, menunggu suami yang pulang larut tanpa kabar. Pagi-pagi, ketika aku tersenyum di depan anak-anak, sambil menyimpan lelah di dada. Hari-hari ketika aku berharap rumah ini bisa diam saja dan tidak menuntut apapun dariku. Ini sebabnya kami memilihmu. Suara itu muncul dari segala arah, tenang, tidak mengancam. Kamu tidak ingin pergi. Kamu hanya ingin berhenti. Aku jatuh, berlutut. Air mata menetes tanpa suara. Karena untuk pertama kalinya, rumah ini tidak sepenuhnya salah. Di hadapanku, kain gorden terbuka lebar. Di baliknya, aku melihat dua bayangan. Satu adalah aku sekarang lelah, samar, hampir hilang. Yang satu lagi adalah dia penjaga baru yang sudah mulai menggantikanku di mata keluargaku. Pilih, kata rumah itu. Siapa yang tinggal sepenuhnya? Aku menggeleng keras. Aku tidak mau salah satu dari kami hilang. Tidak ada rumah tanpa penjaga, jawabnya lembut. Dan tidak ada penjaga tanpa pengganti. Bayangan perempuan itu menatapku. Kali ini tidak ada penyesalan, hanya kelelahan yang sangat dalam. Aku sudah terlalu lama di sini, katanya. Kalau kamu pergi, aku bebas. Aku menoleh ke arah lain dan melihat ruang makan. Anak-anakku tertawa. Suamiku duduk di sana, terlihat lebih tenang daripada bertahan-tahan terakhir. Mereka bahagia, bukan karena aku, tapi karena rumah ini rapi. Aku sadar sesuatu yang membuat dadaku sakit. Rumah ini tidak memakan orang. Ia menukar peran. Dan sekarang, aku berdiri di titik yang sama, seperti semua perempuan sebelumku. Diberi satu pilihan, yang terasa seperti pilihan, padahal bukan. Saat aku membuka mulut untuk menjawab, anak perempuanku tiba-tiba menoleh ke arahku dan, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia benar-benar melihatku.
Dan tatapan anak perempuanku menembusku. Bukan menembus tubuh tapi menembus keberadaanku. Bu, panggilnya ragu. Satu kata itu membuat dadaku runtuh. Tangisku pecah tanpa suara. Aku melangkah maju. Menjauh dari Gordon. Menjauh dari bayangan yang menungguku mengambil alih. Aku di sini, bisik ibu. Di sini, rumah terdiam. Untuk pertama kalinya, sejak aku mengganti gorden itu, tidak ada suara kain, tidak ada bayangan bergerak, tidak ada tekanan di dadaku. Lalu rumah berbicara lagi lebih pelan, lebih dekat. Pilih, aku menoleh ke perempuan itu, penjaga sebelumku. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh harap. Harap yang sama seperti yang dulu, mungkin kumiliki saat pertama kali pindah ke rumah ini. Aku tidak akan menggantikanmu, kataku. Suaraku gemetar, tapi jelas. Dan aku tidak akan membiarkan kamu tetap di sini. Udara berubah berat. Kamu tidak bisa menolak aturan rumah, katanya. Kali ini nadanya tidak lembut. Kalau bukan kamu, mereka. Aku menoleh ke arah ruang makan. Anak-anakku, suamiku, kehidupan yang terus berjalan tanpa benar-benar melihatku. Dan disitulah aku mengerti sesuatu yang selama ini luput. Rumah ini hidup dari perempuan yang diam, yang menahan, yang berhenti meminta. Aku melangkah ke depan, menghadapi Gordon. Tanganku gemetar saat menyentuh kain itu. Kalau rumah ini butuh penjaga, kataku pelan, maka penjaganya bukan perempuan. Aku menarik kain itu kuat. Untuk pertama kalinya, gorden itu bergerak sepenuhnya. Bukan membuka jalan ke ruangan lain, tapi jatuh ke lantai. Rumah bergetar, bukan marah seperti kehilangan pegangan. Perempuan itu menjerit, bukan teriakan sakit, tapi teriakan orang yang akhirnya dilepaskan dari tugas yang tidak pernah ia pilih. Tubuhnya memudar, menyatu dengan cahaya pagi yang masuk tanpa terhalang, dan aku terduduk lemas. Anakku berlari ke arahku, memelukku erat. Ibu dingin, katanya. Tapi aku tersenyum, karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar ada. Malamnya, saat rumah kembali sunyi, aku melihat jendela ruang tengah tanpa gorden dan bayangan. Baru mulai terbentuk, bukan menyerupai perempuan, tapi menyerupai rumah itu sendiri. Dan pagi, setelah semuanya terjadi, rumah ini terasa asing. Bukan kosong, bukan tenang. Seperti seseorang yang baru saja bangun dari sakit panjang dan belum tahu bagaimana cara berdiri. Cahaya matahari masuk bebas dari jendela ruang tengah. Tidak ada gorden, tidak ada kain, tidak ada bayangan yang menunggu waktu malam. Tapi justru itu yang membuatku gelisah. Rumah ini tidak lagi bersembunyi. Aku menyapu lantai, membersihkan sadit-sadit yang dulu jarang kusentuh. Setiap gerakanku diikuti bunyi halus retakan kecil, kayu yang mengeluh, dinding yang seperti menghela napas. Rumah ini mendengar anak-anakku bermain tanpa rasa takut. Mereka berlarian melewati ruang tengah, tertawa tanpa menoleh ke jendela. Suamiku duduk lebih lama di meja makan. Ia menatapku lebih sering, seperti baru menyadari aku benar-benar ada. Tapi setiap kali aku sendirian, aku merasakan sesuatu mengamati, bukan dari satu titik, melainkan dari seluruh ruangan. Bukan ingin masuk, bukan ingin menggantikan. Seperti belajar. Malam pertama, tanpa gorden, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di ruang tengah, menatap jendela yang telanjang. Tidak ada bayangan perempuan, tidak ada siluet tubuh. Sebagai gantinya, retakan di dinding bergerak pelan. Bukan bertambah besar tapi berubah bentuk. Seperti garis-garis yang mencoba menyusun wajah, lalu gagal, lalu menyebar lagi. Aku berdiri, mendekat, menempelkan telapak tangan ke dinding. Dinding itu hangat, dan untuk sesaat, aku merasakan sesuatu yang membuat tengkukku merinding. Rumah ini tidak marah. Ia bingung. Ia terbiasa dijaga. Kini ia harus menjaga dirinya sendiri.
Aku masih di sini, kataku pelan. Bukan janji, bukan penyerahan, hanya pengakuan. Retakan itu berhenti bergerak. Malam itu, aku tidur. Tidak nyenyak, tapi tanpa mimpi buruk. Namun tepat sebelum subuh, aku terbangun oleh satu suara kecil, suara yang dulu selalu menandai awal teror. Gesekan halus, bukan kain, tapi dinding yang sedang menyesuaikan diri. Saat matahari terbit, aku menemukan sesuatu baru di ruang tengah. Di tembok bekas jendela, ada bingkai kosong seolah rumah masih menyisakan tempat untuk sesuatu yang belum selesai. Dan bingkai kosong itu terus menghantuiku. Ia ada di dinding ruang tengah, tepat di tempat cahaya pagi jatuh setiap hari. Tidak ada paku, tidak ada bekas dipasang. Seolah bingkai itu tumbuh dari dinding. Aku mencoba mengabaikannya. Hari-hari berjalan lebih normal. Terlalu normal. Anak-anakku kembali cerewet. Suamiku tertawa lebih sering. Rumah ini terasa hidup dengan cara yang salah. Karena setiap kali aku melewati bingkai itu, aku merasakan dorongan halus, bukan untuk berdiri di sana, tapi untuk dilihat. Malam keempat tanpa gorden, aku terbangun oleh cahaya, bukan dari lampu. Dari ruang tengah, aku berjalan perlahan. Jantungku berdebar seperti dulu. Tapi kali ini, aku tidak ingin lari. Di dalam bingkai itu, muncul bayangan. Bukan tubuh, bukan wajah, melainkan ruang tengah itu sendiri. Aku melihat sofa, meja, jam dinding, semuanya terpantul di dalam bingkai, tapi tanpa aku, tanpa keluargaku. Rumah yang rapi, bersih, sepi, dan aku mengerti. Rumah ini tidak lagi mencari penjaga. Ia ingin diingat. Ia ingin menjadi cerita yang tetap ada, meski penghuninya berubah. Tidak, kataku tegas. Suaraku tidak gemetar. Kamu tidak akan menyimpan kami seperti foto. Aku mengambil kain lap, mengelap dinding. Bingkai itu tidak hilang. Aku menggoresnya dengan kuku. Tetap ada. Akhirnya, aku melakukan satu hal yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Aku menggantung cermin di atas bingkai itu. Bukan foto, bukan kenangan. Pantulan. Saat cermin itu terpasang, rumah bergetar pelan. Bukan menolak, tapi menyadari dirinya sendiri. Cahaya di ruang tengah berubah. Tidak menyeramkan, tidak hangat, jujur. Dan di cermin itu, rumah melihat dirinya apa adanya. Retak, tua, penuh bekas hidup. Bingkai itu perlahan memudar. Jejaknya menghilang. Untuk pertama kalinya sejak aku pindah ke sini, tidak ada ruang yang menunggu untuk diisi. Saat aku menatap cermin itu lebih lama, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku sesak. Rumah ini tidak lagi membutuhkan penjaga, tapi aku belum yakin. Apakah ia sudah berhenti memperhatikan? Dan setelah bingkai itu hilang, hidup berjalan lagi. Aku bangun pagi, menyiapkan sarapan, mengantar anak-anak, menyiram tanaman. Semua terlihat normal, bahkan terlalu normal. Seperti rumah ini berusaha keras, membuktikan bahwa ia bisa menjadi rumah biasa. Tapi, ada hal-hal kecil yang berubah, hal-hal yang tidak pernah kuceritakan pada siapapun. Aku tidak pernah lagi menutup jendela ruang tengah sepenuhnya. Meski hujan, meski malam, aku membiarkannya terbuka sedikit, cukup untuk membiarkan cahaya luar masuk atau keluar. Aku tidak tahu mana yang lebih penting. Aku juga berhenti memindahkan perabot sembarangan. Sofa, meja, jam dinding, semuanya kubiarkan di tempatnya. Seolah rumah ini memiliki ingatan posisi, dan aku tidak ingin mengusiknya. Dan yang paling aneh, aku mulai berbicara pada rumah ini. Bukan doa, bukan permohonan. Hanya kalimat sederhana. Aku capek hari ini. Aku butuh tenang. Tolong diam malam ini. Dan rumah itu menuruti. Tidak selalu, tapi cukup sering untuk membuatku percaya
bahwa kesepakatan diam-diam kami masih berlaku. Suamiku tidak tahu, anak-anakku tidak tahu. Mereka hanya tahu rumah ini terasa lebih hangat, lebih ramah, lebih ramah. Tidak ada lagi sudut yang membuat mereka berhenti melangkah. Tapi aku tahu, harga dari semua ini setiap malam, tepat sebelum tidur, aku harus memastikan satu hal, tidak ada apapun yang menggantung di jendela. Tidak kain, tidak hiasan, tidak bayangan. Karena rumah ini sudah belajar satu hal berbahaya. Ia tidak butuh penjaga yang terlihat, ia hanya butuh seseorang yang ingat aturan. Suatu malam, saat hujan turun deras, aku melihat tetesan air di kaca jendela membentuk garis-garis lurus mirip lipatan gorden, dan rumah tidak segera merapikannya, dan malam hujan itu tidak berhenti. Angin masuk dari jendela ruang tengah. Tirai tidak ada tirai, hanya udara dingin yang menggerakkan tirai imajiner di kepalaku. Aku berdiri lama di depan jendela, memperhatikan garis-garis air yang masih menempel seperti lipatan kain. Aku terlalu lelah. Aku menutup jendela itu rapat, mengunci, lalu pergi tidur tanpa menoleh lagi. Itulah kesalahanku. Sekitar tengah malam, aku terbangun oleh suara langkah kecil. Anak perempuanku berdiri di depan kamar, matanya setengah terbuka. "Bu," katanya lirih, yang di ruang tengah berdiri terlalu dekat jendela. Darahku terasa turun dari wajah. Aku berlari ke ruang tengah. Lampu masih mati. Hanya kilat dari luar sesekali menerangi ruangan. Dan di kaca jendela, aku melihat pantulan dua sosok. Satu adalah anakku. Satu lagi, terlalu tinggi. Ia tidak menatap ke dalam. Ia menatap keluar. Seolah rumah ini ingin memastikan sesuatu di luar sana. Aku memeluk anakku, menutup matanya. Aku membuka kunci jendela, meski hujan masuk membasahi lantai. "Aku lupa," bisikku. "Maaf." Bayangan itu tidak menoleh, tidak mendekat, tidak marah. Ia hanya mundur, perlahan, seperti garis air di kaca yang akhirnya turun dan pecah bentuknya. Hujan masuk, dingin, nyata. Aku membiarkannya. Lebih baik basah daripada salah paham. Malam itu, aku duduk sampai subuh di ruang tengah, menjaga, bukan sebagai penjaga rumah tapi sebagai ibu. Dan rumah itu diam. Pagi harinya, aku menemukan jejak kaki kecil di lantai ruang tengah bukan milik anakku. Jejak itu berhenti tepat di depan jendela, seolah rumah masih menghitung. Dan jejak kaki kecil itu tidak pernah hilang sepenuhnya, meski lantai sudah kupel, meski cahaya siang masuk tanpa halangan. Di sudut tertentu, saat matahari jatuh miring, aku masih bisa melihatnya samar bekas langkah yang berhenti tepat di depan jendela. Rumah ini masih mengingat, dan aku tahu ingatan adalah awal dari pengulangan. Malam itu, aku duduk bersama suamiku di meja makan. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku berbicara jujur, bukan tentang bayangan atau bingkai, tapi tentang perasaan ingin pergi. "Aku ingin kita pindah," kataku pelan. Ia terkejut, bertanya kenapa, bertanya kapan, bertanya apakah ada masalah dengan rumah ini. Aku hanya menjawab satu hal yang bisa ia terima. Aku tidak ingin anak-anak tumbuh dengan rasa diawasi. Kami mencari rumah baru. Tidak besar, tidak istimewa, tapi terang, banyak jendela. Tidak ada ruang yang terasa ingin menyimpan apapun. Hari terakhir sebelum pindah, aku berdiri di ruang tengah yang kosong. Tidak ada sofa, tidak ada meja, tidak ada jam dinding, hanya jendela. Aku membuka jendela itu libar-libar. "Terima kasih," kataku. Bukan karena rumah ini baik, tapi karena ia sudah berhenti menuntut. Angin masuk, cahaya bergerak bebas. Tidak ada bayangan yang terbentuk.
Saat aku melangkah keluar, untuk terakhir kalinya, aku tidak menoleh ke belakang. Karena beberapa rumah cukup dikenang tanpa perlu diwariskan. Minggu pertama di rumah baru, anak perempuanku bertanya sambil menunjuk ke jendela kamar. Bu, di sini juga harus tanpa gorden? Dan aku sadar, aturan itu ikut pindah bersamaku. Dan di rumah baru itu, tidak ada satupun gorden yang kupasang. Bukan karena lupa, tapi karena tubuhku menolak. Setiap kali aku mencoba menggantung kain di jendela, dadaku terasa sesak, tanganku berhenti sendiri. Seperti ada ingatan lama yang menahan gerakanku. Aku menurunkan kembali kain itu, melipatnya, menyimpannya jauh di lemari. Aku bilang pada suamiku, aku suka cahaya. Ia mengangguk, tidak curiga. Hari-hari berjalan normal. Anak-anakku tertawa lebih keras, tidur lebih nyenyak. Rumah baru ini tidak memiliki sudut yang berbisik. Tidak ada jam dinding yang terasa mengawasi. Tidak ada ruang yang ingin diisi. Tapi aturan lama tetap tinggal di dalam diriku. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu memeriksa jendela, memastikan tidak ada bayangan yang menempel terlalu lama. Tidak ada pantulan yang tertinggal saat aku bergerak pergi. Aku juga mulai mengajarkan anak-anakku hal-hal kecil tanpa mereka sadar. Kalau jendela, jangan ditutup rapat-rapat ya. Kalau rumah terasa sesak, buka pintu. Kalau merasa diawasi, bilang ke ibu. Mereka menurut tanpa bertanya. Karena anak-anak selalu tahu kapan orang dewasa sedang takut. Meski tidak tahu alasannya, suatu sore, aku berdiri di ruang tengah rumah baru. Matahari masuk lurus, tidak terpotong apapun. Dan untuk sesaat, aku merasa aman sepenuhnya. Lalu, aku menyadari satu hal yang membuat senyumku memudar. Aku tidak pernah lagi berdiri tepat di depan jendela, selalu sedikit ke samping, selalu memberi ruang. Karena meski rumah ini berbeda, aku masih orang yang sama. Malam itu, saat aku mematikan lampu ruang tengah, pantulan jendela menunjukkan bayangan rumah lama hanya sepersekian detik sebelum kembali normal. Dan aku tahu, kenangan bisa ikut pindah, bahkan tanpa alamat. Dan setelah bayangan rumah lama itu muncul di pantulan jendela, aku berhenti bertanya, apakah ini akan berakhir? Karena akhirnya, aku mengerti. Beberapa pengalaman tidak pergi. Mereka berubah bentuk. Aku tidak lagi bermimpi buruk. Tidak lagi terbangun tengah malam karena suara yang tidak ada, tapi aku menjadi seseorang yang selalu siap bangun. Aku peka pada perubahan udara, pada diam yang terlalu panjang, pada ruang yang terasa ingin menelan suara. Dan anehnya, itu membuatku kuat. Suatu malam, anak perempuanku menangis karena mimpi. Aku memeluknya, duduk di tepi jendela yang terbuka. Angin malam masuk lembut. Ada rumah yang jahat di mimpiku, katanya. Aku tidak menyangkal, tidak menertawakan. Aku hanya berkata, kalau begitu, kita buat rumah, kita berani. Ia tertidur lagi, aman. Dan di saat itu aku sadar, rumah lama itu tidak memberiku kutukan. Ia memberiku kewaspadaan. Ia mengajariku bahwa diam bisa berbahaya dan bahwa perempuan tidak seharusnya menghilang demi membuat ruang terasa rapi. Aku tidak lagi diam. Aku berbicara. Aku meminta. Aku menolak. Dan tidak ada rumah yang bisa meniruku lagi. Saat aku menutup jendela malam itu, aku melihat pantulanku sendiri utuh, stabil, tapi di belakangku ada ruang kosong yang tidak lagi mencoba diisi. Dan itu terasa seperti kemenangan. Aku masih melewati jendela setiap hari, masih merasakan cahaya, masih menyadari bayangan. Tapi sekarang, aku tahu satu hal sederhana yang dulu tidak pernah kumiliki. Aku tidak bisa digantikan. Bukan oleh rumah, bukan oleh peran, bukan oleh keheningan.
Aku adalah suara yang bergerak di dalam ruang. Aku adalah orang yang memilih tinggal atau pergi. Dan rumah, sekuat apapun ingatannya, hanya bisa hidup jika penghuninya mau menghilang. Aku tidak. Jika suatu hari nanti, anak-anakku dewasa, dan mereka bertanya, kenapa aku tidak suka gorden? Aku akan tersenyum. Aku akan berkata, karena cahaya itu penting, dan aku tidak akan menceritakan sisanya karena beberapa cerita cukup berhenti pada orang yang berhasil keluar darinya. Malam ini, aku menutup lampu ruang tengah. Jendela terbuka. Sedikit, angin masuk pelan. Tidak ada yang berdiri di sana. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku tahu, ini benar-benar rumah.